Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan nikmatnya. Dan kita akan bertemu kembali di kajian One Week One Ayat hari Sabtu ini. Insyaallah malam ini kita akan membahas mengenai pendidikan seksualitas anak dalam pandangan Islam. Bunda-bunda salihah, sahabat surga, kita seringkali mendengar ya tentang kasus-kasus kekerasan seksual, pencabulan ya dan kejahatan seksual yang terakhir ini lebih sering bukan hanya pada orang dewasa tapi lebih kepada anak-anak, lebih-lebih pada anak di bawah umur ya. Kondisi inilah yang akhirnya mengakibatkan kekhawatiran sudah dalam tingkat yang cukup tinggi buat para orang tua. Kenapa? Karena memang berdasarkan hasil survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka mencatat 62 maksudnya dari 1726 kasus pelecehan seksual itu memang 58%-nya justru dialami oleh anak-anak yang belum balik ya. Nah, kita tahu ya rentang anak usia belum balik itu adalah berarti dia berusia di bawah 14 tahun. Tapi dalam hal kondisi ini muncullah tawaran-tawaran solusi, yaitu berupa tentang pemberian pendidikan seksual sejak dini. Kalau kita melihat bagaimana pendidikan seksual muncul ini sebagai solusi dari rusaknya tatanan keluarga sosial di negara-negara barat, dan kini telah menular sampai ke Indonesia. Dan diduga dengan adanya pendidikan seksual inilah akan mampu mengatasi masalah yang ada terjadi saat ini, entah itu masalah dengan pasangan suami istri ya, ataupun perzinahan yang terjadi di kalangan remaja yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah yang senantiasa jumlahnya meningkat dan mereka pun sering melakukan aborsi. Kemudian juga diduga juga dengan pendidikan seksual ini mempunyai tujuan untuk mengenalkan organ-organ kesehatan reproduksi kepada anak-anak, dan juga diharapkan bisa mampu mencegah terjadinya tindak pemerkosaan ya, seks di luar nikah, dan juga pernikahan di usia dini, termasuk juga untuk mengurangi dampak buruk dari informasi yang tidak akurat tentang seksual itu melalui internet. Memang kalau kita melihat bahwa realita kehidupan yang rusak ini kan menjadikan munculnya pendidikan seksual yang harus diberikan sejak usia dini ya. Nah, apa aja yang akan dikenalkan di dalam pendidikan seksual yang akan dikeluarkan di dalam pendidikan kurikulum ya, mulai dari akan dikenalkan organ intim ya, terus batasan-batasan wilayah yang tidak boleh disentuh oleh selain orang tuanya gitu ya. Kemudian mengajar tentang bagaimana menumbuhkan rasa malu, menanamkan bahwa organ intim hanya menjadi miliknya dia yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, sampai terkaitan pembahasan reproduksi pada saat anak sudah balik. Kalau kita melihat sih sekilas, maka pendidikan seksual ini terlihat baik-baik saja. Namun pendidikan seksual yang apabila diberikan pada anak-anak usia remaja justru akan cenderung membahas perkara-perkara yang terlalu vulgar dan tidak membuat maksudnya yang bisa membuat rangsangan tersendiri bagi anak untuk pada akhirnya melakukan mempraktekkan ya apa yang dia pelajari itu ke teman-teman lawan jenisnya. Nah, sebenarnya penanganan ini sudah dilakukan dan bahkan sudah beberapa dana yang harus dikeluarkan untuk program ini, namun justru kejahatan seksual masih tetap saja terjadi.
Akibatnya apa? Kekhawatiran orang tua pun akan nampak lebih pada kondisi ini. Di samping juga kalau kita melihat sebenarnya apa sih akar permasalahannya, ternyata akar permasalahan dari atau pelecehan seksual ini bukan semata-mata tentang seks, tapi bagaimana tentang interaksi laki-laki dan perempuan, tentang hubungan dengan lawan jenis, ya, sehingga akhirnya menjadikan yang harus ditanamkan kepada anak itu bukanlah persoalan seksual, tapi bagaimana aturan pergaulan yang harus hadir di tengah-tengah anak ketika mereka melakukan interaksi dengan teman-temannya di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana sih pandangan Islam terkait pendidikan seksual sejak dini bagi anak ini? Islam sebagai agama yang paripurna yang diturunkan oleh Allah, dari Allah yang diturunkan Allah melalui Rasulnya, itu sebenarnya mampu menjawab tantangan permasalahan yang ada, termasuk persoalan tentang pendidikan seksual ini. Islam menjelaskan bagaimana sih memahamkan seksualitas ini sesuai dengan kondisi dan waktu yang tepat. Yang jelas bagaimana konsep pandangan Islam itu berbeda dengan konsep pandangan Barat mengenai seksualitas yang lebih mengutamakan mempelajari tentang reproduksi dan seks. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi kerja berat ya, kerja keras bagi ayah dan bunda untuk mengetahui bahwa kita harus bagaimana terhadap anak-anak kita, dan kita memahami bahwa tanggung jawabnya orang tua itu adalah harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya anak-anak kita, karena situ akan dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan bentuk tanggung jawab yang dipikul orang tua terhadap anak-anak itu adalah mencegah mereka dari segala sesuatu yang dapat merusak akal, jiwa, dan raga mereka, dan melindungi dari pengaruh negatif terhadap mereka. Maka peran orang tua muslim harus memahami pendidikan seksual, konsep kalangan barat yang saat ini pusat perhatian ya, yang akhirnya menjadi kurikulum di sekolah-sekolah gitu ya. Sebenarnya yang diterapkan ini adalah bertentangan dengan konsep Islam, di mana tidak sesuai dengan fitrah dari manusia. Tapi justru dengan Islam mengajarkan seksualitas pada anak-anak yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Islam mengajarkan seksualitas pada anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu dalam batas jenis peran dan tanggung jawab pribadi sebagai laki-laki dan pribadi sebagai perempuan, sehingga tugas para ayah dan bunda hendaknya mulai menjelaskan hal ini sejak kecil, atau ketika anak sudah memayis ya, sudah tamyiz, yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, dan pada masa sebelum balik. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk menjelaskan perkara pendidikan seksual yang bisa disampaikan kepada anak-anak kita agar terhindar dari kejahatan seksual? Pertama, harus diberi pemahaman bahwa anak itu adalah dalam wilayah hadonasi ibu, dan mereka mengenal bagaimana peran ibu, dan begitupun juga ibu mempunyai peran untuk memberikan sebuah pemahaman Islam kepada anak, sampai harus menjaga akal maupun jiwa anak-anak yang diasuhnya. Dan peran bapak adalah senantiasa mendampingi dan mengayomi keluarganya agar tetap dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan suatu pelanggaran apapun terhadap syariatnya Allah. Kemudian apalagi harus dilakukan orang tua? Orang tua wajib membangun akidah Islam yang kokoh pada anak sejak usia dini, dengan menyiapkan anak untuk taat semata-mata kepada Allah, menerima semua syariatnya Allah dan menerapkannya dalam amalnya. Dari mana? Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Luqman ya, dikatakan, hai anakku, dirikanlah sholat
Suruhlah manusia itu mengerjakan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Pada ayat ini, Quran Surat Al-Luqman ayat 17, di mana Luqman ini mewasiatkan kepada putranya dengan perkataan yang lembut agar selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga diridai oleh Allah. Jika salat yang dikerjakan itu diridai Allah, perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah. Jiwanya menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran di dalam diri, tidak akan bersedih hati jika ditimpa cobaan, dan merasa dirinya semakin dekat dan merasa diawasi oleh Allah. Inilah maksud dan makna dari tujuan dari salat. Kalau salatnya sudah baik, maka dia akan berusaha menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Karena pada dasarnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dengan keyakinan inilah anak akan berusaha mengajak manusia di sekitarnya itu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang akan mencapai keselamatan dia di dunia maupun di akhirat, mencegah orang-orang di sekitarnya untuk melakukan perbuatan dosa. Dan ini pembelajaran sholat ini sudah mulai diterapkan pada anak usia 7 tahun. Nah, pada usia ini anak sudah mulai dibiasakan untuk sholat, untuk dekat dengan Allah, untuk muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah, dan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yang dilakukan lagi orang tua adalah mengenalkan secara seksualitas dalam batas peran dan tanggung jawab ayah sebagai laki-laki dan ibu sebagai perempuan. Jadi melihatkan bagaimana sosok profil ayahnya itu seperti apa ketika dia menjadi al-qawam dan al-qiyadah, menjadi penanggung jawab di keluarga, dan ibu yang menjadi penanggung jawab dalam pendidikan dan rumah tangga. Bagaimana peran-perannya dan tanggung jawabnya, itulah yang harus digambarkan kepada anak. Yang keempat, orang tua senantiasa memberikan pendidikan tentang fikih taharah yang terkait dengan perkara najis, hadas besar dan kecil, dan cara-cara bersuci semisal dengan berwudu dan mandi. Begitupun orang tua sudah memisahkan tempat tidur anak di usia 7 tahun. Kemudian orang tua wajib mengajari anak untuk meminta izin ketika masuk ke kamar orang tua di waktu-waktu yang sudah ditentukan di dalam surat An-Nur 59. Dan kemudian orang tua wajib mengajarkan bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan, terus pertemuan laki-laki dan perempuan, dan interaksi yang muncul dari pertemuan tersebut. Misalnya kita sudah mengingatkan pada anak-anak kita adanya larangan khawat, ya, berdua-duaan, atau adanya ikhtilat, adanya wajib untuk godul basar yang menundukkan pandangan, dan larangan untuk membuka aurat, dan perintah wajib berjilbab bagi wanita ketika keluar rumah. Sebenarnya ini yang harus dipersiapkan kepada anak-anak, dan itu sudah memahami tentang bagaimana mempelajari tentang pendidikan seksual yang diterapkan di dalam Islam. Nah, perkara yang tadi ini di dalam Islam itu tidak bisa dinamakan sebagai pendidikan seksual sebenarnya, namun tapi pendidikan sakafe Islam. Adapun seksual terkait reproduksi manusia nanti akan dibahas khusus di pelajaran sains yang disampaikan kepada anak-anak secara bertahap sesuai fase pertumbuhan mereka. Tapi dengan syarat memupukkan akidah itu juga harus sudah kuat pada anak-anak. Dan untuk masalah wawasan seksual yang berkaitan dengan sesuatu yang terkait dengan permasalahan suami dan istri, hal ini hanya bisa dilakukan saat dibutuhkan, seperti jika anak sudah mau menjelang pernikahan misalnya, ya, sudah bisa, pada saat itu anak sudah bisa memahami masalah-masalah umum seperti hukum zina, ya, kemudian bagaimana yang berkaitan dengan jima dan aurat. Memang kondisi seperti ini tidak mudah untuk kita lakukan dari orang tua mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu upaya ini harus didukung. Upaya orang tua seperti inilah yang harus didukung oleh masyarakat yang memang tidak menyukai adanya kemaksiatan, gitu ya. Terus kemudian yang terlebih lagi adalah butuhnya pilar yang paling utama adalah negara yang mampu dengan kebijakannya itu menghapus kejahatan-kejahatan seksual dan menegakkan sistem pergaulan yang islami di tengah-tengah masyarakat dengan memberlakukan sanksi bagi rakyat yang melanggarnya. Dan sistem sosial ini ada
tidak berdiri sendiri ya, tapi memang butuh dukungan dari sistem-sistem yang lain. Contohnya kita dibutuhkan sistem pendidikan, dukungan sistem pendidikan yang di sekolah-sekolah dengan menerapkan kurikulum berbasis akidah Islam, kemudian adanya sistem ekonomi Islam, sistem kesehatan Islam, dan sistem keamanan Islam, dan juga sistem politik Islam yang di situ memang dibutuhkan peran penguasa yang berada dalam bingkai negara yang mau menerapkan Islam kafah. Insya Allah dengan adanya semua aspek itu dilakukan, maka akan membentuk memahamkan tentang pendidikan seksual itu sesuai dengan syariatnya Allah dan sesuai dengan fase-fase pertumbuhan anak ya. Jadi kita tidak akan mudah menggambarkan pendidikan seksual itu hanya sebatas tentang reproduksi saja, tapi sudah dikenalkan mereka bagaimana secara jenis pribadi laki-laki dan wanita itu dengan tanggung jawabnya masing-masing, dengan karakteristiknya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjut di dalam diskusi malam nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.